Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sahabat-sahabat semua, kali ini kita belajar tentang kepemimpinan. Kajian kepemimpinan tidak akan pernah selesai karena selalu menarik dan memiliki sifat yang dinamis. Kajian-kajian yang dilakukan adalah dalam rangka untuk mendapatkan konsep yang ideal tentang kepemimpinan. Cukup sering dalil-dalil Quran digunakan ketika akan mengangkat pemimpin, apalagi di era demokrasi hari ini. Kenapa hari ini kita menggunakan pola demokrasi dalam memilih pemimpin? Karena belum ada konsep lain yang bisa menggantikan proses kepemimpinan saat ini. Padahalnya kita sebagai umat Islam sesungguhnya bisa membuat konsep-konsep baru berdasarkan Al-Quran dan hadis dari penafsiran yang kita lakukan, sebab tanpa penafsiran tidak mungkin. Kita juga tidak bisa mengklaim ini yang paling benar, itu yang salah, karena Al-Quran itu bersifat ijmali, bersifat umum. Ketika kita kaji, berarti sudah ada campur tangan otak kita. Ketika menerjemahkan berarti ada campur tangan otak kita. Ingat, sebelum memulai kajian-kajian ini, saya ingin mengajak sahabat-sahabat semua berpikir yang proporsional, berpikir yang rasional, dan berpikir yang tidak menyalahkan orang lain. Mari kita lihat pesan Allah di dalam surat Al-Maidah 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban minalladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman. Jadi yang harus disadari oleh para calon pemimpin atau yang sedang belajar memimpin, ayat ini dapat memultitafsir dari kita, tetapi harus sadar betul bahwa yang paling benar adalah narasi ya ayyuhalladzina amanu ila akhirih sampai in kuntum mu'minin. Itu kebenarannya mutlak, yaitu milik Allah. Namun ketika sudah kita membaca artinya atau tafsirnya, hei orang-orang yang beriman, sampai jika kamu betul-betul orang yang beriman, itu sudah kebenarannya tidak lagi mutlak, tetapi sangat nisbi. Artinya sangat tergantung orang yang memberikan penafsiran terhadap tafsir ini, terhadap terjemah ini. Oleh sebab itu, orang bisa menafsirkan berbeda-beda, dan kita juga tidak boleh kemudian mengkafirkan yang lain yang beda cara penafsirannya, yang beda cara pandangnya, yang beda cara memahaminya. Karena apa? Kebenaran mutlak itu Al-Quran surat Al-Maidah 57 itu dari ya ayyuhalladzina amanu sampai in kuntum mu'minin. Tapi kita juga dikasih ruang oleh Allah untuk menerjemahkan, untuk menafsirkannya. Dan kebenaran kita itu besok diuji oleh Allah. Makanya sesungguhnya seorang pemimpin dalam organisasi pun tidak kemudian dengan mudahnya mengkafir-kafirkan yang lain yang berbeda cara menafsirkannya, menyalah-nyalahkan yang lain yang
berbeda juga dalam penafsirannya. Karena apa? Karena sesungguhnya kebenaran itu milik Allah, termasuk dalam hal kepemimpinan ini juga. Kita sebenarnya mampu untuk merubah sistem demokrasi ini. Umat Islam yang memiliki pegangan Al-Quran itu sebenarnya setiap saat, setiap waktu gunakan untuk mencari konsep yang lebih bagus daripada demokrasi dalam rangka untuk memilih pemimpin. Karena sekarang pemilihan pemimpin melalui pola demokrasi itu sudah seperti jual beli, seperti baik, sudah bicara untung rugi. Pola kepemimpinan di Indonesia saat ini ada beberapa indikator, ada beberapa hasil kajian yang menunjukkan bahwa pemilihan pemimpin itu adalah transaksi ekonomi, lebih mendekati kepada transaksi ekonomi dari awal sampai akhir, dan nilai-nilai atau yang ada di dalamnya itu lebih mendekati kepada transaksi ekonomi tersebut. Oleh sebab itu, kita harus menemukan konsep baru yang melampaui hebatnya demokrasi. Namun apabila kita belum menemukan sampai saat ini, yang masih bisa kita gunakan adalah pola-pola demokrasi yang terjadi hari ini. Nah, di kita kalau ingin merubah memang harus mengkaji Al-Quran secara mendalam, baik dari sisi pendekatan maknawi atau dari pendekatan-pendekatan yang ada di dalam demokrasi itu sendiri, dari proses demokrasi, tetapi bagaimana biar nilai-nilainya kita dapatkan. Artinya ketika mengambil pemimpin, ya pemimpin yang sesuai dengan nilai-nilai kepemimpinan, bukan atas nilai-nilai finansial. Nah, ini umat Islam bebas untuk mengkaji itu. Apalagi mahasiswa, harus secara mendalam dikaji betul yang terbaik mana. Jika belum ada, kita masih menggunakan pola demokrasi, ya pola kepemimpinan cara sekarang ini, pola di Indonesia ya seperti itu, tapi memiliki beberapa kelemahan yang dirasakan. Anda bisa meneliti dan Anda bisa masuk ke sana seperti apa sesungguhnya proses demokrasi hubungannya dengan pemilihan kepemimpinan. Ujung akhir semuanya transaksi ekonomi. Nah, dapat dibenarkan seperti itu atau tidak, atau ada konsep-konsep baru, atau ada model baru, silahkan para mahasiswa mengkaji. Tugas mahasiswa itu menemukan, mengkaji, mengkritisi, mengganti teori, itu tugas mahasiswa itu. Dengan begitu, mencoba Anda berbeda dengan orang lain, mencoba tawarkan. Jika teori Anda itu cukup bagus, maka ini akan menjadi pegangan masyarakat untuk melakukan perubahan. Pola pemilihan demokratis kayak model sekarang juga jika berjalan on the track itu juga cukup bagus juga sebelum kita menemukan konsep terbaru. Namun bagaimana lagi kita tidak menemukan cara atau konsep baru tentang memilih pemimpin ini. Jadi kita punya kebebasan. Nah, kembali ke ayat ini. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa orang yang beriman, kita jangan mengambil jadi pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan. Core yang saya dapat, saya yakin saya juga berbeda dengan Anda. Bagaimana narasi orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan. Nah, agama ini cukup luas. Ayo bareng-bareng kita kaji di mana larangan itu yang membuat
agama kita menjadi buah ejekan. Diejek oleh siapapun, diejek dengan pola model apapun. Ingat, mengingkari janji sama dengan mengejek agama kita. Tidak tepat janji. Tuh. Khianat juga sama dengan mengejek agama kita. Nah, ini butuh kajian mendalam di situ. Jadi membuat agamamu jadi ejekan dan permainan itu kajiannya cukup luas. Bukan hanya mengejek dari sisi umpamanya ada narasi yang salah ketika mengucapkan. Itu bukan hanya itu, tapi kajiannya sangat luas. Dalam pandangan saya, core yang didapat dari orang-orang yang membuat agama jadi buah ejekan dan permainan berarti kita agar memilih seorang pemimpin itu yang berkualitas, memiliki integritas, memiliki nilai juang yang tinggi, memiliki ikhtiar yang bagus, memiliki niat yang bagus. Ingat, seorang pemimpin yang terbaik adalah yang memiliki niat baik, dan niat baik itu dikawal sampai akhir masa jabatan. Kemudian ikhtiar untuk melakukan niat terbaik dari awal sampai akhir juga. Inilah seorang pemimpin yang hebat dan luar biasa. Nah Pak, niat itu kan tidak bisa dilihat. Ya sangat bisa dilihat dari bahasa tubuh, dari narasi yang diucapkan. Nah ini bisa dilihat oleh kita. Itu jadi sementara teman-teman sahabat semua yang memiliki pemahaman bahwa jangan kita mengambil jadi pemimpinmu adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik. Silahkan kita membuka ruang besar itu untuk berdiskusi. Tapi dalam pemahaman saya lebih melihat core-nya adalah yang orang-orang yang membuat agama jadi buah ejekan dan permainan terhadap apa? Sikap perbuatannya, terhadap kata-katanya, terhadap perilakunya. Nah ini harus dikaji betul. Tapi memang ya lagi-lagi ketika kita di Indonesia, dari hasil penelitian kami juga orang bisa mengatakan bahwa jangan ada transaksi dalam politik, itu dosa. Tapi kalau sudah realitasnya di lapangan kemudian bisa beralih, orang pun akan lupa, kemudian membangun narasi alasan-alasan masing-masing ketika memang sudah bersentuhan dengan kepentingan dari masing-masing pihak. Nah ini penting untuk kita kaji, penting untuk kita bahas, biar di antara kita perbedaan itu betul-betul rahmat, perbedaan membawa kajian lebih mendalam. Syukur-syukur perbedaan terhadap penafsiran ini kemudian menemukan cara agar pemilihan kepemimpinan tidak berbasis finansial. Tuh, hal yang paling mudah dulu. Kemudian yang kedua, dari dalil ini kemudian kita menemukan teori baru yang lebih baik yang mengarahkan kita kepada proses kepemimpinan yang bersih. Itu kajian sedikit dari Quran surat Al-Maidah ayat 57. Islam memberikan informasi kepada kita bahwa kullukum raqin wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kita itu adalah pemimpin dan kita akan ditanya oleh Allah tentang kepemimpinan kita itu. Jadi kepemimpinan itu betul-betul amanah dari Allah. Makanya kalau prosesnya tidak baik, nah ini akhirnya mau baik gimana? Kita udah belajar tentang proses seleksi. Jika seleksinya tidak benar, maka akan mendapatkan karyawan pun sangat sulit untuk dapat karyawan yang benar, yang baik itu. Ya sudah, kita sudah punya teori, tapi tetap itu dilanggar terus-menerus.
Nah, ini yang mahasiswa barangkali harus mengawal lebih baik lagi bagaimana proses pemilihan kepemimpinan ke depan lebih baik. Karena masing-masing kita itu pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tapi kita juga ya tidak boleh galak-galak banget itu. Karena apa? Karena bisa jadi orang di satu sisi buruk tapi di sisi lain punya kebaikan. Makanya gunakan kajian-kajian ilmiah, gunakan teori-teori yang bisa diaplikasikan, kemudian bergerak bersama untuk melakukan perubahan. Karena sebenarnya jika ada pesan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kita melihat bahwa kepemimpinan itu adalah sesuatu yang esensial, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang akan sangat menentukan terhadap berbagai macam aspek. Nah, itu dalam Islam seperti itu. Kemudian kita lihat ada yang mendefinisikan kepemimpinan adalah proses kegiatan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama. Pola kepemimpinan demokrasi di Indonesia saat ini kadang mengantarkan manusia kepada pola-pola transaksional material. Pola pemilihan pemimpin secara langsung dengan jalan one man, one vote mengantarkan masyarakat pada kondisi yang sulit karena kondisi masyarakat yang didera kemiskinan di satu sisi, di sisi lain ada tawaran finansial dalam rangka untuk memilih pemimpin. Begitu juga dengan beberapa partai kita yang tidak bisa disebutkan, memang tidak memiliki finansial. Akhirnya seluruh proses awal sampai akhir juga menggunakan finansial. Ini adalah kondisi kita. Kalau kita mau jujur, sesungguhnya kita itu belum layak untuk menggunakan pola one man one vote itu, karena bagaimana orang tidak tertarik kalau di dompetnya ada 2.000-3.000 sementara yang ditawarkan kepada kita 100.000. Coba andaikan di dompet kita puluhan atau ratusan ribu semua ditawari 50, ya mungkin tidak mau. Tapi ya tergantung orangnya juga. Tapi itu yang terjadi, dan ini menariknya untuk dikaji oleh kita karena sama-sama membutuhkan. Harus dicari oleh kita pola yang terbaik dengan cara kajian ilmiah mendalam, terstruktur, universal kajiannya dengan metodologi yang tepat tentunya. Nah, yang terjadi pada akhirnya pemimpin yang ada hari ini adalah yang memiliki finansial tinggi. Dan celakanya lagi, mereka yang memiliki finansial tinggi seperti Utsman bin Affan nggak masalah kan, karena justru hartanya digunakan untuk perjuangan. Nah, yang terjadi di kita justru hitungan ekonomi. Apa hitungan ekonominya? Yakni saya mengeluarkan berapa, harus kembali berapa. Ini yang menjadi beban bagi masyarakat terhadap proses pemilihan melalui pola demokrasi yang ada di Indonesia saat ini. Tapi lagi-lagi kita tidak memiliki konsep pengganti yang lebih baik, makanya kemudian ini digunakan terus-menerus. Kalau kita bisa menemukan konsep yang bagus, kemudian ditawarkan dan bisa diterima, karena banyak juga konsep yang bagus tetapi masih melangit, ketika diimplementasikan belum bisa, dan bagaimana caranya kemudian menjadi perdebatan panjang lagi. Ya kalau bisa sih seperti Amerika kan, menawarkan demokrasi ke sana sini, tapi di sisi lain dia punya persenjataan, punya uang, sehingga bagi mereka yang membutuhkan persenjataan dan uang akan menggunakan pola demokrasi ini. Jadi sebenarnya demokrasi juga ditawarkan, demokrasi dalam artian untuk memilih pemimpin ini itu campur tangan dari negara tertentu juga masih ada. Ini makanya kita juga tidak bisa langsung saja menyalahkan. Kepentingan-kepentingan negara-negara lain juga muncul. Nah, dibutuhkan
kajian yang mendalam karena yang terjadi seperti itu. Di sisi lain sulit juga melakukan perubahan ya, karena kalau kita baca beberapa referensi yang kita baca dari hasil penelitian jurnal-jurnal bahwa proses pemilihan kepemimpinan di daerah, di kabupaten, di provinsi, di pusat, presiden juga ada pengaruh-pengaruh finansial tersebut. Dan celakanya buat kita ada adagium belakangan ini yang kemudian mengatakan bahwa pemimpin hari ini itu kenapa mereka banyak yang dipenjarakan, otomatis banyak korupnya. Nah, di sisi lain mereka yang tidak korup katanya itu, atau mereka yang tidak terpegang oleh KPK, oleh kepolisian adalah yang pandai berbagi. Ini kan menjadi persoalan sulit buat masyarakat Indonesia. Bagaimana kita melakukan perubahan? Kita bayangkan saja, seorang calon gubernur mengatakan bahwa saya akan bersih, saya harus bersih. Jadilah dia jadi gubernur. Kemudian melakukan perubahan yang total, dan pendapatan orang yang ada dalam birokrasi tersebut turun, maka ada rasa kebencian itu muncul terhadap pemimpin tersebut. Jadi suatu saat bisa jadi orang yang bersih justru diturunkan, atau ada kesalahan kecil juga diturunkan karena pendapatan atau kesejahteraan mereka menurun. Makanya sebenarnya kalau kita ingin jadi pemimpin, kemudian ingin melakukan perubahan, maka dari awal timnya harus dipersiapkan. Orang-orang yang untuk melakukan dari awal sampai akhir itu harus disiapkan. Siapapun orangnya, tanpa itu bullshit kita ngomong perubahan-perubahan itu. Karena apa? Sulit. Kondisinya itu sulit seperti itu. Anda bisa membaca beberapa hasil penelitian di jurnal-jurnal. Nah, jika kita bisa melakukan itu, ya, terutama adik-adik mahasiswa yang masih muda-muda yang bersih dari hari ini, berarti hal yang harus dilakukan mulai hari ini, niati melakukan perubahan. Berarti pertama kali yang harus disiapkan adalah mental, kemudian teamwork. Anda posisi dimanapun, Anda jadi lurah, teamwork lurahnya, Anda jadi bupati, teamwork bupatinya, Anda jadi gubernur, teamwork gubernurnya, Anda jadi presiden, teamwork presidennya. Siapkan dari sekarang, bangun jaringan-jaringan itu. Jika tidak terjadi perubahan, maksudnya jika kondisinya tetap seperti hari ini. Nah, ini penting untuk kita lakukan kajian terus-menerus biar idiom masyarakat tentang demokrasi hari ini bisa kita hapus. Bahwa tidak seperti itu loh. Beginilah kondisinya. Ini loh situasinya. Begini mereka cara bekerjanya. Jadi narasi tentang bahwa pandainya berbagi, kemudian membalik logika yang tadi disampaikan di awal, itu bisa hilang dengan sendirinya ketika kita bisa menunjukkan bahwa ada langkah, ada cara untuk bisa masuk merubah Indonesia. Kan sebenarnya sederhana. Tugas pemimpin di Indonesia itu, satu itu mencerdaskan, yang kedua adalah mensejahterakan. Kan dua hal itu aja dalam Undang-Undang Dasar 45 yang menjadi tugas pemimpin kita, tidak muluk-muluk, tidak jauh kemana-mana. Itu sahabat-sahabat semua, apa yang saya sampaikan adalah ruang kajian,
ruang analisis bagi mahasiswa biar cerdas, biar konstruktif, agar kajiannya itu mendalam dan mendatangkan manfaat bagi Indonesia, bagi umat, menjadi rahmatan lil alamin. Tugas pemimpin itu banyak sekali, antara lain yang pertama adalah mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf. Hal itu dijelaskan di dalam surat Al-Hajj ayat 41. Jadi kita diperintahkan ketika menjadi seorang pemimpin adalah mengajak kebajikan. Jadi bentuknya apa saja ketika mengajak kebajikan adalah tugas seorang pemimpin. Di dalam surat Al-Hajj dikatakan, orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Saya mengambil qor di dalam Al-Hajj ini adalah menyuruh berbuat ma'ruf, menyuruh kepada kebajikan dan mencegah dari perbuatan mungkar. Ini tugas pemimpin pertama. Menyuruh baik mungkin is okay, bisa dalam ceramah yang setiap saat dibacakan itu. Tapi yang paling berat adalah mencegah dari perbuatan mungkar. Dalam dirinya sendiri, para pemimpin sesungguhnya sudah tahu, tapi untuk menghindarinya memang sangat-sangat berat. Nah, kemudian dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabili wassailina wa firriqab wa aqamas sholata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun, yang artinya bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi gambaran ini memberikan warna kepada kita bahwa bukanlah menghadapkan wajah ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Ini pesan Allah kepada kita. Tapi kebajikan itu ketika kita beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan orang yang memerdekakan hamba saya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar
imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Beberapa prinsip kepemimpinan dalam Islam. Yang pertama itu adalah amanah, yaitu tanggung jawab bagi seorang pemimpin. Amanah yang tidak dijalankan dengan baik akan berubah menjadi dosa bagi pemimpin tersebut. Makanya memang dibutuhkan sekali manajemen perspektif Islam, yakni ruang dan waktu niat. Berarti ruang pada saat dimana dia akan berniat, dan pada waktu kapan dia harus terus menerus dengan niat baik. Berarti dari awal kepemimpinan sampai akhir kepemimpinan, agar terhindar dari dosa. Yang kedua yaitu prinsip pengabdian. Memimpin berarti mengemban kepercayaan orang banyak untuk melayani dan mewujudkan cita-cita mereka. Nah, penting ini untuk melayani, karena sering di kita justru jadi dilayani. Nah, ini bagi mahasiswa silahkan kaji bagaimana biar besok ketika Anda menjadi pemimpin itu betul-betul melayani. Jadi dua prinsip itu akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat biar terjadi perubahan dalam kepemimpinan di Indonesia. Yang kedua adalah berbuat adil. Allah berpesan kepada kita, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana bikum sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian yang ketiga, memberi contoh yang baik. Pesan Allah mengingatkan kepada kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Nah, ini pesan Allah kepada kita untuk selalu berbuat baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, yang selanjutnya adalah pemimpin itu wajib ingat janjinya dan tidak mengingkarinya. Allah berpesan dalam surat Al-Isra, wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula. Dan kita penuhilah janjinya, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Makanya janji-janji sebelum menjadi pemimpin harus dicatat di dalam buku, di dalam komputer, tapi yang paling penting adalah dicatat di dalam hati. Ingat, banyak sekali korban-korban dari janji-janji ini. Nanti kalau saya jadi tidak akan membeda-bedakan siapa yang memilih saya dan siapa yang tidak memilih saya. Hal yang sederhana itu pun banyak yang mengingkarinya. Jadi dua hal yang tidak terpenuhi oleh pemimpin ini. Janjinya diingkari, tadi tidak juga berbuat adil. Nah, itu yang sering kita temukan seperti itu. Loh, dia tetap berkuasa. Ya, Allah itu kalau kita kembali ke hakikat manajemen, bahwa di mata kita bisa jadi itu baik, tetapi di sisi Allah belum tentu baik. Tetapi bisa juga
di mata kita tidak baik, tetapi di sisi Allah baik. Di mata Allah baik, tapi di pandangan kita itu tidak baik. Makanya kita tetap harus yakin dengan pesan-pesan Allah ini. Innallaha la tukhliful mi'ad. Tuhan itu tidak pernah mengingkari janji. Tugas pemimpin selanjutnya adalah bagaimana seorang pemimpin itu harus fleksibel. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisanin qaumih. Nah, ila akhirih, yang pesannya itu antara lain kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa atau narasi kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Jadi Tuhan saja fleksibel. Jadi pemimpin juga harus fleksibel. Sebenci apapun kepada seseorang, seorang pemimpin tidak boleh mempengaruhi layanan, tidak mempengaruhi kebijakannya. Tuh. Jadi kefleksibelan di sini itu kefleksibelan terhadap sikap-sikap baik yang harus ditunjukkan. Kemudian seorang pemimpin juga harus menjadi pemaaf. Juga pemimpin itu harus lemah lembut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhon ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Nah, ini penting buat para pemimpin, lemah lembut, pemaaf gitu. Jika sudah lemah lembut, pemaaf, kita lanjutkan ayatnya. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka tadi kita sudah lemah lembut, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari diri dan sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarah dengan mereka dalam segala urusan. Nah, ini untuk belajar bermusyawarah. Udah dimaafkan, suruh bermusyawarah, kan luar biasa. Jika terpenuhi aja unsur satu ayat ini, Al-Imran ayat 59, insya Allah negara kita itu subur, makmur, damai, tentram. Kemudian bila sudah melakukan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Kalau sudah melakukan ini, ya serahkan sama Allah. Umatnya mau bagaimana, Anda udah melakukan itu, ya sudah selesai. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Akhirnya orang menyerahkan kepada Allah menjadi komunitas orang yang dicintai oleh Allah. Itu sedikit dari tugas-tugas para pemimpin yang bisa jadi menempel pada diri seseorang atau bisa jadi berusaha untuk mendekati ke sikap-sikap tersebut. Dari awal sampai akhir ini adalah bahan diskusi kita untuk menemukan formula terbaik untuk Indonesia. Kita cinta Indonesia, kalau ingin berubah berarti berubah dulu para pemimpinnya. Berubah sikapnya, berubah tindakannya, berubah kebijakannya. Kita mengenal beberapa teori tentang kepemimpinan ini. Namun saya ingin melihat dari beberapa teori tersebut, salah satunya yang akan diambil adalah teori 4 goal. Teori ini menetapkan bahwa tanggung jawab pemimpin adalah meningkatkan motivasi karyawan agar tujuan yang telah ditetapkan itu bisa tercapai. Pemimpin meningkatkan motivasi bawahan dengan berbagai macam cara.
Makanya kemudian manajemen juga dikatakan sebagai seni karena cara pemimpin itu ternyata berbeda-beda. Di antara lain cara meningkatkan motivasi bawahan yang dilakukan oleh pemimpin adalah yang paling sering dengan meningkatkan reward yang diinginkan atau yang diharapkan oleh anggota organisasi. Nah, ini sering sekali begitu kita melihat ketidakjujuran di keuangan, maka kemudian dinaikkan, tapi belum maksimal juga. Begitu juga di guru mengajar kurang bagus, dinaikkan juga biar bagus, tapi nggak maksimal. Dikasih tunjangan juga sulit juga. Tapi ini sering dilakukan karena ini kuantitatif, sangat mudah dilakukan. Jadi ketika pemimpin ditagih janji-janji, dia mengatakan kami sudah melakukan ini, nih buktinya. Jadi lebih mudah untuk dibuktikan. Jadi pendekatan pembuktian itu banyak dilakukan untuk hal ini. Jadi mengambil reward. Atau yang kedua dengan jalan memberikan arah atau ruang reward yang mungkin dilakukan oleh para karyawan. Jadi mereka punya harapan. Dengan adanya harapan itu, maka tersedia ruang untuk menuju reward. Jadi membuat harapan bagi para karyawan. Mengklasifikasi jalan menu reward yang ada itu berarti pemimpin bekerja dengan bawahan untuk menolong bawahan itu mengidentifikasi dan belajar tentang perilaku apa saja yang membawa penyelesaian tugas yang efektif serta mencapai reward yang sudah diklasifikasikan tadi. Jadi bawahan bisa memahami itu sehingga langkah-langkah jalannya akan tercapai. Kemudian meningkatkan reward, maknanya pemimpin berbicara kepada bawahan untuk belajar memahami hadiah seperti apa yang diinginkan. Apakah mereka menginginkan hadiah intrinsik atau yang lebih menginginkan hadiah ekstrinsik. Contohnya ada gaji, ada promosi gitu kan, ada kenaikan pangkat, jabatan. 4. Memberikan 4 klasifikasi terhadap perilaku kepemimpinan. Perilaku pemimpin. Yang pertama, kepemimpinan partisipatif. Digambarkan sebagai pemimpin yang lebih banyak mengkonsultasikan dan mendiskusikan masalah dengan bawahannya melalui musyawarah, melalui tanya jawab, dan pada akhirnya kemudian pemimpin tersebut mengambil keputusan. Kemudian menurut Pat pula bahwa kepemimpinan berorientasi prestasi. Hal ini digambarkan sebagai pemimpin yang menetapkan tujuan yang jelas, mempunyai tantangan yang besar untuk bawahan, memberikan dorongan untuk berbeda dengan yang lain, lebih menunjukkan prestasi dari kerja individu maupun dari kerja kelompok. Yang jelas harus berprestasi. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan direktif. Gambarannya adalah sebagai pemimpin yang menunjukkan dominasi dalam mengarahkan, mengawasi dan mengatur bawahan. Jadi direktif ini. Ada dominasi mengarahkan. Kemudian yang keempat, ada kepemimpinan suportif. Sebagai pemimpin yang menunjukkan perhatian besar pada kesejahteraan
dan pemenuhan kebutuhan bawahannya, baik dalam untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, kebutuhan pangan, kebutuhan perumahan, dan lain sebagainya. Prinsip 4 dalam kepemimpinan yang pertama itu pemimpin harus mampu meningkatkan pencapaian tujuan. Kemudian pemimpin harus mampu menghadirkan, merangsang terpenuhinya kebutuhan melalui reward. Kemudian pemimpin harus menyediakan jalan untuk pencapaian tujuan tersebut yang bisa difahami oleh semua lini, semua anggota organisasi. Kemudian pemimpin juga harus menolong bawahannya untuk mengklarifikasi harapannya. Karena berbahaya juga ketika bawahannya punya harapan terlalu tinggi padahal tidak tercapai. Kemudian pemimpin juga harus mampu menghilangkan atau mengurangi hambatan yang mengakibatkan putus asanya bawahan sehingga kinerja tidak maksimal. Kemudian pemimpin juga harus berusaha meningkatkan kesempatan bagi bawahannya untuk merasakan kepuasan atas kinerja yang dicapainya. Kepuasan tersebut bisa kepuasan dalam bentuk barang atau dalam bentuk pujian. Sahabat-sahabat semua yang akan jadi calon pemimpin, harus ingat kita untuk diri kita sendiri atau untuk besok menilai bawahan kita bahwa orang sukses itu orang yang memiliki banyak cara, sedangkan diri kita yang ketika banyak alasan maka klasifikasikan diri kita menjadi orang yang gagal. Jadi gagal itu berarti banyak alasan, kalau yang sukses itu memiliki banyak cara, sama-sama banyaknya. Nah, tuntutan kita ke depan adalah sebagai pemimpin, bagaimana kita harus mampu memaksimalkan kemampuan kita untuk mempengaruhi anggota organisasi. Nah, untuk apa itu mempengaruhi itu? Untuk apa? Untuk membuat perencanaan, untuk mengatur pelaksanaan, untuk mengawasi, itu yang dibutuhkan oleh kita. Apa saja sih tugas seorang pemimpin? Banyak, tadi dari sisi agama kita sudah, kemudian dari potret yang lain, dari sisi dalil-dalil ada sebagian yang sudah, namun tidak semuanya itu. Namun dari teori-teori yang kita dapat bahwa tugas pemimpin yang pertama itu menentukan tujuan atau visi misi. Kalau dalam manajemen Islam sudah jelas semua tindakan yang kita lakukan, visi misi tujuannya itu sama satu, lillahi ta'ala, karena Allah. Jadi cinta kepada Allah. Kita melakukan sesuatu karena cinta kepada Allah. Itu dalam perspektif Islam. Kemudian juga harus mampu memotivasi, mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Yang mempengaruhi itu. Orang yang tadinya tidak mau menjadi mau. Juga harus mampu memilih skala prioritas. Prioritas apa yang harus dilakukan? Itu harus, karena tujuan-tujuan dalam manajemen itu, itu banyak, maka seorang pemimpin harus menentukan skala prioritas. Kemudian memiliki strategi.
Jadi, seorang pemimpin harus memiliki strategi. Karena apa? Tanpa strategi nanti kalau di tengah jalan ada kendala, kita tidak bisa menggunakan strategi A, strategi B, strategi C. Harusnya oleh disiapkan oleh pemimpin untuk menyiapkan strategi tersebut. Maka memang sebenarnya berat tugas seorang pemimpin, namun yang terjadi di kita Anda bisa tahu sendiri dari mulai prosesnya seperti apa, yang terjadi seperti apa. Tapi itu tadi menentukan visi misi, tujuan, mampu memotivasi, mampu membuat strategi, skala prioritas, kemudian problem solving, kemudian melakukan perubahan, melakukan pengembangan, ya kan lumayan juga itu tugas-tugas tersebut. Untuk menjadi seorang pemimpin, kita otomatis harus memiliki anggota. Kita harus mengikuti pengikut, ada followernya gitu kan. Nah, untuk mengikuti atau untuk kita agar kita memiliki follower, pengikut, anggota, seorang pemimpin itu harus memiliki kepercayaan. Nah, kepercayaan itu dibangun agar ada trust dalam pikiran anggota, dalam hati anggota. Nah, bagaimana agar mereka percaya kepada kita kalau Rasulullah hanya dengan satu konsep, yaitu al-amin, jujur. Pendekatannya itu, ketika jujur maka kita akan banyak pengikutnya. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang harus diperhatikan oleh para pemimpin, kadang-kadang kenapa kepemimpinan kita itu gagal, itu adalah banyak aspeknya. Gagal dalam artian bahwa kemajuannya tidak begitu tampak, gitu kan. Kalaupun ada sekedar nama, background, tetapi intinya tidak ada. Ini banyak aspek. Kalau hari ini otomatis keterlibatan teknologi tidak maksimal. Kalaupun ada sebatas slogan. Kita udah berbasis IT, kita sudah online, itu kemudian yang mengapa tidak paham online itu seperti apa, tidak paham proses online seperti apa, tidak paham hambatan online itu seperti apa. Ini akhirnya kan gagal. Dari sisi nama semua udah online, semuanya dapat sukses, tapi rakyat tidak merasakan itu karena banyak itu yang menyatakan online, tetapi ketika ada hambatan-hambatan juga tidak berhasil diatasi. Problemnya tetap ada. Kemudian kepemimpinan juga bisa terhambat ketika harapan itu tidak realistis. Jadi terlalu melangit, terlalu muluk-muluk, itu kan sulit untuk dicapai. Kemudian tidak adanya teamworknya tidak maksimal, atau ada wujuduhu ka'adamihi, ada tetapi tidak bergerak, ada tapi tidak maksimal. Itu juga menjadi hambatan, tugas-tugas pemimpin itu tidak tercapai. Kemudian pemilihan orang, jabatan di bawah pemimpin itu jika tidak tepat maka akan jadi hambatan. Ada orangnya tetapi tidak bisa mengerjakan. Kemudian tidak adanya agent of change atau tidak maksimalnya agent of change. Jadi hambatan. Karena apa dikatakan menjadi hambatan? Karena gajinya ada tetapi kerjanya tidak maksimal. Itu antara lain hambatan-hambatan yang muncul ketika kita memimpin organisasi maupun perusahaan atau bisnis. Gaya kepemimpinan. Gaya pemimpinan yang pertama adalah
gaya kepemimpinan 3 dimensi. Tokoh yang memperkenalkannya adalah William J. Reading, seorang profesor dan konsultan dari Kanada. Dia menyatakan bahwa gaya kepemimpinan selalu dikembalikan pada 2 hal yang mendasar, yaitu hubungan pemimpin dengan tugas dan hubungan kerja. Dari teori tersebut juga memperkenalkan tentang gaya yang efektif. Gaya efektif yang pertama adalah eksekutif. Dalam gaya ini, seorang pemimpin itu dia mampu menjadi motivator yang baik, mendorong orang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, kemudian menetapkan standar kerja yang tinggi, mau menerima perbedaan individu, dan memiliki keinginan untuk mempergunakan kerja tim dalam pencapaian tujuan tersebut. Yang kedua adalah developer. Ini adalah pencinta pengembangan. Gaya ini mempergunakan perhatian yang maksimum terhadap hubungan kerja, perhatian minimum terhadap tugas-tugas pekerjaan. Seorang manajer yang menggunakan gaya ini mempunyai kepercayaan yang jelas terhadap orang-orang yang bekerja dalam perusahaannya dan sangat memperhatikan pengembangan mereka sebagai individu. Nah, di sini banyak sekali pelatihan-pelatihan, banyak sekali pendidikan dalam rangka untuk mengembangkan keterampilan individu, skill individu, dan pengetahuan individu dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dari bagian tugas-tugas yang sudah dibebankan, yang sudah menempel di dalam tugas pokok dan fungsinya. Yang selanjutnya adalah autokratik yang baik hati, benevolent autokrat. Dalam gaya ini, seorang pemimpin itu memberikan perhatian yang maksimum terhadap tugas dan perhatian yang minimum terhadap hubungan kerja. Pemimpin seperti ini itu paham betul dia apa yang diinginkan dan bagaimana cara memperolehnya, itu paham betul. Dia bisa secara detail, secara jelas memberikan arahan kepada bawahannya. Yang keempat adalah birokrat. Gaya seperti ini dia itu minim terhadap tugas gitu maupun hubungan kerja. Jadi gaya ini memberikan perhatian yang minim terhadap tugas dan hubungan kerja. Seorang manajer yang menggunakan gaya ini sangat tertarik pada peraturan dan menginginkan memeliharanya serta melakukan kontrol secara teliti. Ini yang pola-pola model birokrat. Yang kedua, gaya kepemimpinan kontinum. Ini penemunya adalah Robert Tannenbaum dan Warren. Teori ini mengantarkan kita pada bidang pengaruh. Yang pertama itu pengaruh pimpinan, yang kedua kebebasan bawahan, pengaruh kebebasan bawahan. Jadi yang pertama itu pemimpinnya sangat mempengaruhi, yang kedua karena kebebasan. Kemudian ada beberapa model dalam pola kepemimpinan ini. Pertama itu pemimpin masih melihat banyak menggunakan otoritas yang ada pada dirinya. Jadi bawahan tidak banyak terlibat. Kemudian jadi lebih menonjol. Kemudian pemimpin memberikan, yang kedua tadi, pemikiran atau ide dengan menyampaikan masukan-masukan kepada bawahannya.
kepada anggota organisasinya. Kemudian pemimpin mengambil keputusan bersifat sementara yang pada saatnya dapat dirubah. Kemudian yang keempat, pemimpin memberikan problem, meminta saran, dan kemudian membuat keputusan. Kemudian yang kelima, pemimpin merumuskan batasan-batasannya dan meminta kelompok bawahan untuk membuat keputusan tersebut dari apa yang sudah disampaikan di awal. Kemudian juga anggota organisasi diberikan kebebasan untuk melakukan tugas-tugasnya dengan batas-batas yang telah ditetapkan. Kemudian gaya kepemimpinan 4 sistem manajemen. Tokohnya adalah Francis Likers. Menurut pandangannya bahwa kepemimpinan dapat berhasil jika bergaya partisipatif manajemen, yakni jika orientasinya pada bawahan dan mendasarkan pada komunikasi. Makanya antara komunikasi dan manajemen itu cukup saling mengikat, saling mengisi, saling melengkapi. Jadi pandangannya menunjukkan bahwa komunikasi menjadi inti kesuksesan dalam sebuah kepemimpinan. Ini Likers. Nah, Likers sendiri membuat 4 sistem kepemimpinan dalam manajemen. Yang pertama adalah pemimpin sebagai eksploitif autoritatif. Pemimpin atau manajer sangat otokratis, sedikit kepercayaannya kepada bawahan, dan sikapnya itu paternalistik. Yang kedua adalah sistem pemimpin yang otokratis, yang baik hati. Tadi sudah disampaikan ada benevolent autoritatif. Jadi di satu sisi seorang manajer itu percaya kepada bawahan, begitu juga memotivasi, menetapkan reward and punishment, tapi di sisi lain bawahan tidak bebas untuk membicarakan sesuatu yang berkenaan dengan tugas pekerjaannya dengan atasannya. Yang ketiga adalah manajer konsultatif atau pemimpin konsultatif. Pemimpin seperti ini biasanya lebih dekat dengan gaya memotivasi, kemudian dengan cara memberikan penghargaan dan hukuman. Dia lebih suka dengan ini. Dan dia juga suka menetapkan 2 pola komunikasi, yakni ke atas dan ke bawah. Kemudian yang keempat, sistem kepemimpinan yang bergaya kelompok berpartisipatif atau partisipatif group. Dalam hal ini manajer atau pemimpin mempunyai kepercayaan tinggi terhadap bawahannya. Artinya bahwa demokratisnya lebih tampak, MBO-nya lebih tampak, manajemen by objektifnya lebih tampak di sini. Jadi pola kepemimpinan modern partisipatif yang mengajak seluruh bawahan untuk terlibat langsung dalam setiap kebijakan. Sedangkan menurut Xiaoqian bahwa gaya kepemimpinan terdiri dari gaya kepemimpinan otokratis, gaya kepemimpinan militeristis, gaya kepemimpinan paternalistik, kemudian gaya kepemimpinan harismatik, kemudian gaya kepemimpinan demokratis. Nah, itu dalam pandangan Xiaoqian.
Namun dalam pandangan Mulyadi ada gaya kepemimpinan autokratis, demokratis, dan laissez-faire, yaitu kebebasan. Jadi tergantung siapa melihat bagaimana, jadi gaya kepemimpinan juga berbeda-beda. Satu lagi dalam pandangan Zainal, bahwa gaya kepemimpinan itu ada gaya kepemimpinan otoriter, ada gaya kepemimpinan demokratis, ada gaya kepemimpinan kendali bebas. Jadi gaya-gaya itu banyak dan kita bebas untuk mengambil sisi mana yang bisa kita ambil, mana yang kemudian cocok dalam potret gaya-gaya kepemimpinan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, bahwa ke depan kita harus mampu menjadi leader yang basisnya digital. Jadi digital leader. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata studi yang bertujuan mengidentifikasi karakter organisasi yang sukses pada era digital telah dilakukan oleh Oxford Economics yang didanai oleh SAP 4.000 eksekutif yang tersebar di berbagai negara. 4.000 dari berbagai negara, puluhan negara. Studi ini menyimpulkan bahwa hanya 1 dari 5 eksekutif yang dianggap layak sebagai digital leader. Artinya bahwa saat ini itu banyak pemimpin yang belum aware bahwa di era digital pemimpin perusahaan harus memiliki karakteristik yang berbeda dengan yang sebelumnya. Artinya bahwa komunikasi yang dibangun oleh pemimpin saat ini lebih fokus kepada pola komunikasi di perusahaan yang basisnya adalah basis digital. Jadi orang atau anggota organisasi merasa puas karena apa? Karena pemimpinnya itu betul-betul memiliki kemampuan berkomunikasi melalui perangkat digital. Akan menjadi ledekan, akan menjadi memunculkan ketidakpuasan ketika pemimpinnya tidak mampu berkomunikasi dengan perangkat digital tersebut. Dari hasil penelitian tersebut juga disimpulkan bahwa gaya komunikasi, kemudian pola kepemimpinan digital mudah berbaur, struktur yang dinamis, membuat karyawan anggota organisasi itu bertahan di perusahaan tersebut, dan ini berdampak terimplikasi pada turnover yang rendah. Pemimpin harus dapat membaca potensi teknologi, inovasi dalam menghasilkan pendapatan perusahaan. Jadi perusahaan, bisnis itu harus dapat ditingkatkan pendapatannya dari pengembangan teknologi. Pemimpin juga harus memahami bahwa teknologi sosial, teknologi bisnis, teknologi digital dapat dimaksimalkan secara internal untuk meningkatkan komunikasi, yakni komunikasi bisnis dalam rangka untuk pengembangan inovasi, mengefektifkan operasional, memperbaiki kinerja, baik kinerja itu kinerja individu maupun kinerja kelompok. Jadi
kepemimpinan, teknologi, dan komunikasi itu merupakan satu kesatuan yang harus dikembangkan oleh kita dalam rangka untuk berbisnis, dalam rangka untuk mengembangkan bisnis, atau dalam rangka untuk mempertahankan bisnis apabila perusahaan kita sedang berada di puncak, ketika perusahaan kita sedang menjadi market leader, pemimpin pasar. Komunikasi internal yang terbina baik akan memberikan kemudahan dan keringanan dalam melaksanakan pekerjaan, terutama pekerjaan yang sifatnya instruksi gitu, dari atasan ke bawahan. Jika para pemimpin masih menggunakan komunikasi verbal tanpa pengembangan teknologi, maka saat ini akan sangat terkendala. Apalagi kemudian basis bisnisnya itu adalah basis bisnis yang mengandalkan teknologi. Yang ditakutkan justru ketika salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mengandalkan teknologi, sementara pihak lain atau atasan dan bawahan memiliki perbedaan kemampuan menggunakan teknologi dalam komunikasi. Ini akan menimbulkan konflik baru. Bagaimana komunikasi bisa berjalan baik apabila ketidaksetaraan dalam penguasaan teknologi itu ada? Minimal yang biasanya terjadi, mereka akan meremehkan atasannya, atau atasan juga akan marah-marah ke bawahannya karena ketidakmampuan menggunakan teknologi. Kita harus perhatikan ini masukan dari Firsan Nova, Managing Director Nexus Risk Mitigation and Strategic Communication, kepada kita bahwa mengingatkan ke depan, terutama yang masuk di era global kemudian bersentuhan dengan bisnis, maka untuk terus-menerus mengembangkan tren teknologi dan komunikasi agar bisa survive menghadapi persaingan di era global saat ini. Ini kita perhatikan karena memang teknologi komunikasi ini sangat bersentuhan dengan kepemimpinan. Pola kepemimpinan, gaya kepemimpinan yang kemudian terkendala oleh perangkat teknologi, perangkat komunikasi akan menjadi hambatan tersendiri dalam pencapaian tujuan organisasi. Menurut Profesor Ibnu Hamad, Guru Besar Komunikasi FISIP UI, bahwa komunikasi dan kepemimpinan adalah hal yang mendasar dalam kehidupan kita. Studi mengenai kebutuhan berbagai pekerjaan secara konsisten memperkuat pentingnya kompetensi komunikasi di tempat kerja, baik sebagai karyawan maupun pemimpin, karena itu merupakan salah satu kunci keberhasilan. Dicatat bahwa komunikasi merupakan salah satu keberhasilan kita sebagai individu, sebagai anggota organisasi, ataupun sebagai pemimpin. Satu studi yang ekstensif di kalangan pengusaha menemukan bahwa 14 keterampilan dan sifat berdasarkan peringkat dalam urutan berikut. Nah, urutannya apa saja itu? Antara lain, pertama, integritas dan kejujuran, kemudian mendengarkan, memperhatikan dan menafsirkan pesan verbal dari orang lain, kemudian membaca,
menempatkan, memahami, menafsirkan informasi tertulis dalam bentuk dokumen seperti manual, grafik, dan jadwal. Kemudian komunikasi lisan, mengkomunikasikan ide dan informasi melalui presentasi verbal. Komunikasi melalui tulisan, tanggung jawab pengelolaan diri, problem solving, menyadari dan memikirkan masalah serta mengimplementasikan rencana untuk menyelesaikannya, mengetahui bagaimana belajar, harga diri, suka bergaul, bekerja dan berinteraksi secara baik dengan orang lain, keanekaragaman, berfungsi efektif dalam lingkungan kerja yang beragam dan multikultural, pengembalian keputusan, matematika, berpikir kreatif. Ini menarik untuk kita kaji karena ada hubungannya antara kepemimpinan, komunikasi, dan teknologi. Menurut Prof. Ibnu Hamad juga bahwa menariknya para manajer yang disurvei oleh beliau umumnya mengaku tidak puas dengan keterampilan lulusan perguruan tinggi, khususnya kompetensi komunikasi dalam menulis, berbicara, dan mendengarkan. Ini catatan buat kita. Menulis, berbicara, dan mendengarkan. Jadi kompetensinya lemah. Ini menurut hasil penelitian beliau. Jadi yang harus diperhatikan oleh kita dalam pengembangan ilmu komunikasi ke depan, baik itu ilmu komunikasi bisnis maupun sosial, adalah jika kita menjadi seorang pemimpin, kita harus mampu meningkatkan pola, model, atau cara menulis, kemudian cara mendengarkan, kemudian bagaimana berbicara di depan umum, bagaimana berkomunikasi antar pribadi dan kelompok, kemudian kepemimpinan, kemudian jaringan, kerjasama dan kolaborasi, keterampilan rapat, keterampilan komunikasi atau teknologi informasi, keterampilan dan kepekaan antar budaya. Nah, ini terus dikembangkan oleh kita biar kita tidak termasuk dikelompokkan kepada yang lemah dalam menulis, berbicara, dan mendengarkan. Jika kita bicara tentang komunikasi, kemudian kepemimpinan dan hubungannya dengan teknologi, maka kita hari ini harusnya jeli terhadap munculnya teknologi informasi yang begitu besar. Karena hampir di seluruh perusahaan, seluruh organisasi baik yang skala kecil maupun skala besar menggunakan teknologi informasi. Hal ini menjadi salah satu yang harus diperhatikan, karena jika kita tertinggal dalam pemanfaatan teknologi informasi, maka bisnis kita pun akan tertinggal. Bahkan kemudian muncul istilah juga teknologi informasi dan komunikasi, yakni istilah yang mencakup semua teknologi dan layanan yang terlibat dalam komputasi, manajemen data, penyediaan telekomunikasi, dan internet. Jadi TIK itu, teknologi informasi dan komunikasi itu mencakup keseluruhan aspek, terus berkembang dan berkembang lagi. Dan semua itu sangat berhubungan dengan transmisi dan penerimaan informasi. TIK ini menembus semua aspek kehidupan, cara-cara baru, kemudian model yang lebih baik, lebih cepat, lebih sederhana, mudah berinteraksi, pengembangan promosi, pengembangan jaringan, pencarian bantuan,
akses informasi, akses belajar, akses kuliah, konsumsi, produksi. Nah, itu mencakup seluruh aspek. Makanya pengembangan pola model komunikasi yang sederhana dan mudah dan bisa diterima oleh semua komunitas masyarakat itu harus menjadi pilihan bagi para pelaku bisnis. Perubahan signifikan bisa kita lihat dengan munculnya TIK ini, terutama di e-commerce. Kemudian ada evolusi TIK. Ini kita melihat bahwa terjadi perubahan yang signifikan pada cara bisnis, pada cara berdagang, pada cara berorganisasi, baik itu yang komersial maupun dan non komersial. Perubahan-perubahan tersebut sangat tampak pada aspek komunikasi. Menurut informasi yang kita dapat bahwa pada aspek penjualan, perangkat seluler dan komunikasi waktu nyata ditambah dengan kemampuan dalam analitik data dan kecerdasan kebuatan memungkinkan asisten retail dan staf penjualan menyesuaikan promosi mereka sejalan dengan riwayat pembelian yang diketahui dan karakteristik perilaku pelanggan individu. Sistem manajemen data terpadu yang sama juga dapat mengoptimalkan logistik rantai pasok organisasi dan memfasilitasi opsi pemenuhan pelanggan seperti pengiriman, kemudian komplain, kemudian keberatan. Ini dapat dengan mudah dilakukan. Bahkan dalam perkembangannya organisasi pasar solusi teknologi informasi dan komunikasi yang ada dalam perkembangan infrastruktur cloud kini menghadirkan beragam pilihan yang mencakup aplikasi software as a service (SaaS), alat manajemen data dan berbagai teknologi baru yang kemudian bisa kita lacak, bisa kita lihat di Google. Kita bisa melihat kebutuhan-kebutuhan kita, baik itu perangkat lunak, software maupun hardware. Kemudian perkembangan dari waktu ke waktu, hari ke hari juga begitu cepat, sehingga masyarakat atau pengguna jasa menggunakan teknologi ini merasa terpuaskan dengan perkembangan yang mendorong untuk mempermudah dan lebih mengakuntabelkan setiap kegiatan-kegiatan bisnisnya. Kedepan persaingan akan semakin ketat, teknologi akan semakin maju, maka keberhasilan bisnis seseorang akan sangat dipengaruhi oleh pola kepemimpinan, pola komunikasi yang berdasarkan kemampuan teknologi informasi dan kemampuan para pemimpin dan anggota organisasi memanfaatkan teknologi yang berkembang pada saat ini, dan ke depan juga akan terus berkembang. Kemampuan menyesuaikan juga menjadi bagian yang akan menyumbang kesuksesan dalam berbisnis. Itu pertemuan kali ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.